terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Walaupun ada beberapa memang guru yang tidak ikut, yang memang dari pagi memang tidak hadir. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pak Almed, nah hari ini dia akan berbagi praktik baik hasil dari apa yang dia dapatkan dari Balikpapan waktu minggu yang lalu. Nah, nanti akan dia bagikan ilmunya ke teman-teman yang ada. Jadi mungkin setelah kegiatan Pak Almed nanti kita akan lanjutkan ke KSP. Karena KSP kita sampai hari ini ya masih belum selesai, karena yang kita bahas waktu itu baru logo. Nah, logo itu pun belum fix ya, karena dasar logonya itu warna putih. Nah, sementara kalau kita memasang itu di kolam jadi nggak kelihatan. Jadi saya sempat waktu itu menghubungi Pak Yeri bagaimana sebaiknya itu kita kasih warna, kalau nggak hijau nanti biru, nanti terserah kesepakatan kita bersama. Tapi itu nanti akan kita bahas setelah kita membahas KSP. Lebih baik sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan berdoa dulu. Saya minta kepada Pak Jumain untuk menjadi kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin dulu agama dan kepercayaan. Bapak Ibu, terima kasih, kami mengucap syukur waktu dan momentum yang kami gunakan untuk berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Pak Almed. Tuhan berkati presentasi yang kami sampaikan demi manfaat sekolah kami, dan Tuhan memberkati pula kami sebagai peserta dapat menyimak dan memperoleh hal-hal baik demi kemajuan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memulai pertemuan ini dan sesi ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Jumain yang telah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Pak Almed. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Hari ini saya akan melakukan pengibasan pada kemarin yang ada di Balikpapan. Jadi kami disuruh untuk berbagi praktek, diambil 2 jurus untuk kita. Betulnya 7 jurus. Dalam pelatihan itu 7 jurus itu saya bawa kartunya. Di sini ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi ya, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh menata situasi. Nanti akan saya angkat. Kemarin juga saya ada berbagi praktik juga dengan di kelas ya, ada 2 kelas sudah saya lakukan. Sekarang ini kami disuruh untuk berbagi praktik untuk rekan-rekan guru. Jadi saya di sini bukan ibaratnya jadi guru. Jadi kita sama-sama belajar. Ya. Di sini banyak senior, ya, saling membantu dari latihan ini. Jadi saya nanti akan mengangkat 2 jurus. Yang pertama adalah bangun kolaborasi. Ini sangat perlu, atau kerjasama multi pihak. Setelah kita ya bisa menjalin kerjasama yang baik di lingkungan sekolah. Nanti ada beberapa agenda kerja kelompok, kita sama-sama belajar. Jadi saya ini bukan ibaratnya menggurui
teman-teman di sini juga banyak senior. Kalau ada kekurangan tolong ditambahkan dari Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah nanti akan saya angkat juga menata situasi berkaitan tentang lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Baik, kita mulai saja ya. Kelihatan ya. Nah ini ya, ini 1.6 ya, yang berkaitan dengan bangun kolaborasi atau kerjasama multi pihak. Jadi saya angkat dengan tema peran dan kerjasama BK di sekolah. Jadi kalau tidak ada kerjasama juga, saya seorang BK ini cuma sendiri, bekerja sendiri ya nggak bisa. Jadi harus ada kerjasama dari pihak sekolah. Karena kita ada juga tambahan menjadi guru wali. Just breaking ya. Oke. Kita berdiri ya. Oke. Kita apa namanya, efektifnya konsentrasi ya. Refleksinya misalnya saya gambarkan misalnya 1, 2, Ini jadi apa ya? ya, 2 ya, 3 ya. Ya. 1 ya. 1, 2, Sudah semua. 3, 4, 5. Ya, sebagainya ya. Bisa ya. Ya. Tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 3, 2 kali. Ini harus konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali. Ya sudah ya. Untuk pembahasan ya, ini berkaitan tentang pengertian profesional BK. Yang kedua adalah peranan kepala sekolah. Yang ketiga peranan wali kelas, wakil kepala sekolah. Yang keempat adalah peranan guru pembimbing. Yang berikutnya peranan guru mata pelajaran. Yang terakhir kerjasama antar personel sekolah dan pelayanan BK. Pengertian profesional BK. Istilah profesi menurut Suryadi ya 2005 halaman 220 adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian ekspresi dari para anggotanya. Itu guru pembimbing
Ya, bimbingan konseling merupakan tenaga pendidik profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, yaitu mendidik, ya, membimbing dan mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam memecahkan permasalahan yang dialami dan segala potensi melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling. Di sini, ya, di sini ada daftar checklist indikator masalah yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi dengan pihak terkait di bawah ini. Di sini ada kolom tier, ya, tier 1, 2, dan 3. Habis itu masalah umum. Habis itu kolaborasi dengan peran konselor sekolah. Nah, di sini tier 1, ya, masalah umumnya perilaku kelas ringan, keterlambatan ringan, kurang motivasi pelajar. Kolaborasinya guru konselor sekolah. Nah, peran konselor membuat kurikulum pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial mendukung guru. Yang kedua, kecemasan sosial perilaku berulang, penurunan akademik signifikan, kolaborasi dengan guru, konselor, sekolah, orang tua. Peran konselor di sekolah, ya, sekolah, melakukan konseling kelompok kecil, koordinasi dengan guru dan orang tua. Yang tiga-tiganya depresi, trauma, perilaku agresif, masalah kesehatan mental serius. Kolaborasi dengan konselor sekolah, kepala sekolah, orang tua, spesialis eksternal dalam kurung psikolog atau terapis, ya. Bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, peran konselor di sekolahnya konseling individu, asesmen khusus, rujukan ke layanan eksternal, memimpin tim pendukung. Jadi kita coba, ya, di sini kan peran konselor, ya. Kita coba di sini tiga kelompoknya sama kayak tadi, ya. Di sini ada masalah umum, kolaborasi dengan, misalnya di sini sekarang ini kan ada namanya jadi guru wali. Kita coba memecahkan masalahnya peran guru wali di sekolah itu bagaimana, dengan contoh tadi seperti ini, ya. Nah, kalau ini kan peran sekolah, peran konselor di sekolah. Nah, yang saya minta ini kan ini untuk guru, ya, sebagai peran guru wali di sekolah. Nah, di sini ada, ya, ada kertas karton. Nanti saya bagikan. Di sini ada berapa, ya, guru, ya? 24. Apa yang hadir? Tujuh belas, berarti bisa dibagi 5, ya. Ya, bagi 3, ya. 3 kelompok. 17. Inisialnya seperti tadi, ya. Kalau misalnya masalah umumnya apa? Contohnya tadi kan kayak gini, ya. Misalnya perilaku kelas ringan, misalnya keterlambatan ringan, kurang termotivasi belajar. Kalau ini kan yang berkaitan dengan peran konselor. Nah, berkolaborasi dengan guru, itu konselor sekolah. Nah, perannya konselor sekolah membuat kurikulum pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial atau mendukung guru, ya, mendukung guru. Contohnya seperti itu.
Kalau ini yang tugasnya sebagai peran guru wali di sekolah, ya. Seperti apa? Ada yang 6, ada yang 5. Silakan aja. Untuk kelompoknya. Peduli tak peduli. Orang Di sini ya, Pak Philip. Nanti Pak Philip yang catat. ada. Ada ini. Ada. Ambil video. Video. Untuk ini buat apa namanya kolom nanti diisi. Ini spidol ini. Kalau haus bisa Leo, Gabung. bergabung. tiga 1, 2, 3, 4. Tinggal milih. ya bisa juga 4 Yang kurang kertas ada di depan. ya yang ada yang kurang bisa ambil. Cepat sudah jalan. Ada kuah tadi. Itu. Buat tabel seperti ini. Ya buat tabel seperti itu. Begini, yang perlu penggaris nih, yang perlu penggaris ibu ada penggaris. Bisa juga. Gantian. Zaman dulu saya pakai ibu pak, kepala pak, rumput ini yang pakai nama ada pak? Ini aja. Ya, contohnya bikin aja nama. Kalau anda bisa. Ya bisa aja. Halo. Yang gantian. Coba sana. Satu kelompok berapa masalah? Ini 3. 3 masalah. Saya yang dapat. Salah bawa semua lagi. Masalah umum yang sering terjadi di sekolah, guru wali sering menemukan itu apa? Biasanya guru wali berkolaborasi dengan siapa yang sering Nyambung sini. Ini ngikut sini. biar ini apa namanya nomor. Tadi sudah ada maaf. Maaf. Ya Tuhan, saya cari kursi. Saya apa? Mau ketemu ini tidak bisa kunci di motor. Saya berselin. Apa nama tuh? Tadi kerja. Apa? Ini sudah fotonya. Disoroti aja sudah. Oh, levelnya itu tier 1, 2, 3 itu
ringan, sedang, berat. Itu dia. Gimana sih jalan? Jadi saya sambung. Nama apa? Kelompok macan dahar. Sendiri. Kami dua cewek ini. Kita sama Bu Maria. Oh iya. Bisa ikut. Jangan kita. Jika saya menjadi kita di sini belajar Repot bikin segala penggaris. Ibu mau minta ini. Soalnya minta lihat kamera. Pak Ahmed mau kirim ke ini ke dinas. ya terserah aja mau Kalau pakai spidol besar, baca dikondisikan saja mau besar gitu mau kecil gitu mau hemat kata takut sama sih. Nih yang butuh penggaris. Yang butuh penggaris. Tuh tunggu yang itu. Siapa yang belum? Oh iya. betul kata tadi lain tadi masalahnya sedang ya di sini masalah ringan sedang berat berarti pandemi ya. Kurang satu. 3 orang aja. Kalau gitu sih saya Enggak Bu. Aku sendiri, bukan aku mau sama cewek tadi. Ceweknya pergi. Gabung aja ke sini ketiga. apa sih gabung lagi di sini? Jadi hanya bapak ibu yang tahu kan masalah yang berkaitan dengan biologi, masalah umum, yang ringannya apa, evaluasi biasanya dengan pihak mana, habis itu kurang guru di sekolah, apa? Nah ini contohnya, ini ya, berkaitan dengan guru BK ya. Ini siswanya ya Pak yang masalah ya? Ini ya, ini siswanya yang biasanya terjadi di sekolah ya, misalnya siswa ya seluruh umum yang terjadi, habis itu apa? Siapa yang perai? Habis itu kolaborasi dengan misalnya dengan siapa? Kalau ini Tulis aja dulu Pak. yang tadi Oke. dua Ada 3 ya kan? yang tugasnya. Sini dulu ya. Ini kalau untuk yang ringan ya kan ringan. Wah, Yang ringannya belum harusnya kebesar. pencegahan dan pelatihan pendidikan sosial guru. Contohnya misalnya kita ada kegiatan pelatihan model, Sampai kultur setahu saya. habis itu yang kedua adalah di sini kecemasan sosial berperilaku berulang penurunan akademik signifikan. Makanya saya bilang, kok berarti itu jangan saya Kolaborasi misalnya di sini kan dengan guru konselor sekolah orang tua itu dengan hubungan di sekolah ya. Nah, kalau ini kan daftar checklist indikator masalah yang sudah diselesaikan dengan kolaborasi dengan pihak terkait di bawah ini ya. Ini ada 5 indikator. Masalah berulang dan kronis meskipun dalam memberikan intervensi awal, masalah berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid, akademik, sosial, emosional. Masalah menjadi berbagai konteks
sekolah dan rumah ya, adanya faktor risiko tinggi seperti trauma, kekerasan, dan kesehatan mental serius. Soalnya kan biasa Diperlukan informasi dari guru orang tua asal dia baik ini menangani masalah. ribut Tiga aja Pak. Enggak aja. Tidak rapi dalam berpakaian. Tidak rapi dalam berpakaian itu ringan. Kalau tidur dalam keras itu ringan. peran guru orang di sekolah. Tadi itu contohnya yang tadi kan contohnya yang pertama. Jadi mereka minta contohnya yang di rumah. Ya sudah melaksanakan tugas. Menggunakan teknik Ya, teknik amati biru Bisa Pak. Dan harus juga yang seperti tadi ya. ini masalah yang guru hadapi ya. Ya, yang sebagai guru wali. Kalau wali kelas kan tertentu. Kalau ini kan guru wali, semua guru terlibat. Guru terlibat termasuk kita juga dapat juga. Berapa waktunya? 1 jam dari sini. 2 menit. 2 menit. Ini. Bagaimana? Tambahan. Cara ini Contoh tadi ya. Ini jadi contoh. inspirasi buat saya baca cepat sebelum jauh dari aku. Coba Pak lihat kamera. Iya. Beda itu Pak Pilih. Kalau ini untuk BK, kalau yang untuk contohnya aja. Kalau yang ini untuk membaru lagi. Manggil siswanya dan Jadi kita sama-sama belajar dan belajar. Presentase. Yang sudah selesai nanti di Langsung presentase. Ya. Miss. presentasi. Kelompoknya Miss Emma duluan. Kalau nulis gak usah. Ayo Pak Hedir. Sambil menunggu yang lain. Tunggu selesai semua dulu.
sama-sama. Enggak, jadi milik. Jadi milik. Guru mata pelajaran. Kemudian masalah ringan sedang berat. Wali sebagai wali, guru wali, masalah umumnya sering terjadi di sekolah kita ini apa? Nanti Dedi berubah. Mungkin guru kan sudah ada menangani siswa ya. Ya. Kolaborasinya dengan guru. Dan guru wali di sekolah misalnya Kami punya sudah selesai. Oh, tulis pindah di sini. Iya. Tulis ya. Bantu dong. Mau cari cara ya? Cari tahu. Desa dia. Wah. Ya. Aku Dedi sampai. ini untuk contoh aja. Tadi yang kita kerjakan adalah Kenapa punya di sini? Rezeki Pak. Dia bisa hari tapi di sini kenapa? Martabat mahal. Ini nanti bagian di depan. Atau doa. Ada bahasa tulisan. Nggak bisa bahasa tulisan. Tiga kata 5. Udah banyak. emosional.
Tidak usah tegang ya, santai. Hanya juga kita sambil belajar. Ya, duduk. Maju. Ya. Nama aku langsung gentleman. Oh ya, di situ sudah Ya. ada cahaya. Terus sana saya pegang Bapak yang berkaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini dari kelompok kami. Nama Pak Jun, Pak Yufren, Pak Dirman, Miss Nur, sama Miss Irma. Oke, itu nama-nama kelompok kami yang ada 3 permasalahan umum, yang kedua kolaborasi dengan, yang ketiga peran guru Bali di sekolah. Yang pertama yang kami dapat masalah umum, permasalahan umumnya itu keterlambatan masuk kelas, tidak mengerjakan tugas. Biasanya kita di sekolah ini kan banyak hari ini dia datang, besok dari lambat lagi, tapi banyak lebih lambat. Terus mengerjakan tugas. Tugas ini ada 2, bisa tugaskan di sekolah atau di rumah. Lalu kolaborasi dari kami, yaitu guru mata pelajaran dan orang tua. Guru mata pelajaran orang tua di sini harus kerjasama, berarti bukan hanya guru aja, tapi orang tua. Orang tua itu diingatkan bahwa anak-anak itu tepati waktu datang. Lalu kalau seandainya hari kami kita bawa makan, mereka juga itu berarti ada bawa makan. Atau terutama kami guru olahraga ini betul-betul harus orang tua peran, terutama mempersiapkan baju olahraga mereka. Lalu yang guru wali ini di sekolah yang dapat dari kami itu, yang pertama memberikan teguran, motivasi dan bimbingan tambahan, memberikan teguran, motivasi dan bimbingan tambahan. Berarti memberikan teguran ini siswa itu, contoh yang tadi itu yang pertama lambat atau gurunya sudah masuk dia mesti keluar. Bimbingan lamaran ini, tambahan ini berarti tergantung dari gurunya. Oke, yang kedua, sering membolos, terlibat perkelahian ringan, penurunan nilai yang signifikan. Kalau yang kedua di sini, masalah umum di sini, sering membahas ini, bolos ini sering siswa kita itu, kadang kita contoh di upacara atau kita ada rapat guru, mereka sudah bolos duluan. Tidak perkelahian ringan, berarti di sini mungkin dulu masih ada siswanya itu, tapi
guru-guru selalu dicegatkan. Itu tidak terlalu ini. Penurunan nilai. Nah, penurunan nilai di sini karena siswa itu sudah prestasinya juara 1, lalu dia masuk kelas semester selanjutnya itu dia turun. Itu yang kita nilaikan. Lalu kolaborasinya yang kedua, guru BK orang tua atau balik kelas. Dan guru BK di sini ini tujuannya itu apabila siswa tidak bisa bertanggung jawab dari balik kelasnya, berarti hubungi orang tua, berarti walinya itu yang hubungi. Sebenarnya hubungi wali orang tuanya itu, wali BK itu kalau seandainya kerjasama berarti dia yang menghubungi orang tua, tapi balik kelas juga tetap hubungi. Tapi kalau BK ini memang kerja berat. Apabila siswanya itu BK yang bertanggung jawab sebenarnya. Itu dari kami. Lalu balik kelas itu tetap juga. Nah, nilainya sebenarnya ada nilai BK. Apakah dinilai poin atau tidak? Itu nilainya. Sehingga nanti mas di rapor itu kita tahu nilai BK-nya berapa saja. Lalu peran guru wali di sekolah. Yang kedua kami tadi itu melakukan konseling, mediasi dengan pihak terkait, membuat perjanjian perilaku. Oke, tadi mungkin semuanya sudah tahu. Yang ketiga dari kami yaitu terlibat narkoba, tindakan kriminal, masalah psikolog berat. Nah, di sini mungkin semuanya guru tahu ya. Di sini yang ketiga masalah umum di sini terlibat di sini, tapi kalau di anak kita tidak ada narkoba. Tapi hindari kriminal ini, nasional dan psikologis ini, kita lihat siswanya ini kira-kira dia motivasi belajar atau tidak. Tapi kita guru juga harus tahu siswa ini seperti apa sih, sehingga apakah psikologisnya sehat atau tidak. Kalau tidak sehat kan kita lihat juga bahwa ini tidak sehat ya. Lalu kolaborasinya yang kedua kami Anda dapatkan psikolog sekolah atau BK, dokter, pihak kepolisian, dinas sosial, orang tua atau balik kelas. Kalau kepolisian ini berarti kelebihan sudah tidak bisa diatasi karena BK ini tetap ya. Psikolog ini dari sekolah sebenarnya BK ini perannya. Psikolog ini harus betul-betul dia terapkan bagus. Dokter di sini paling kita itu ada kegiatan kita masing-masing kesehatan. Yang kemarin itu jantung kita sudah dapat kemampuan Bapak Ibu apakah kolesterol atau tidak kita sudah tahu ke dokter. Nah, ke polisi ini tidak ada sosial. Nah, dinas ini oke, orang tua. Oke, peran guru yang kami ketiga itu merujuk ke ahli profesional, melakukan pendampingan intensif, koordinasi dengan pihak berwajib, memberikan dukungan moral dan emosional. Oke, Bapak Ibu, itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dirman, Pak Yupen, dan lain-lain. Ada lagi yang mau presentasi? Maya. Mana dari Pak Philip kami ini? Ada lagi. Nah, ada Pak. Ada Pak. Ada kelompok lain menambahkan kita nanti mengatur seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Semangat dong. Selamat siang. Kelompok apa kami? Kelompok gentleman kata Pak Philip. Oke,
Pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang masalah yang pertamanya dulu ada masalah umum, kolaborasi dengan peran guru. Nah, masalah yang umum yang pertama itu dari kelompok kami itu yang pertama itu perilaku siswa yang pertama yang sering bolos, ya. Nah, yang kedua ini datang terlambat, dan yang ketiga tidak rapi dalam berpakaian. Jadi kita semua sudah tahu kondisi anak-anak kita selama ini, ya. Nah, kolaborasi dengan siapa? Yang pertama itu dengan wali kelas, yang kedua dengan guru mata pelajarannya, ya, terkait dari perilaku siswa yang tadi. Nah, yang ketiga, peran guru walinya di sekolah di sini yang pertama itu memanggil siswanya, memanggil siswa yang bersangkutan untuk diberikan nasihat, terus peneguran dan motivasi untuk meninggalkan perilaku yang kurang baik. Jadi di sini wali kelasnya diharapkan untuk memanggil siswanya itu dan memberi motivasi, terus dengan nasihat yang bagus supaya tingkah laku yang dia lakukan itu bisa perilakunya itu lebih baik lagi, gitu. Nah, yang kedua, masalah umum yang kedua itu yang bagian 2, mengeluarkan kata-kata kasar. Terus yang ketiga, membawa HP, yang ke ribut, terus tidur di dalam kelas. Jadi ini juga sering selama ini di dalam kelas ini sering seperti ini, gitu. Jadi kolaborasinya juga dengan siapa? Yang pertama itu otomatis dengan wali kelasnya sendiri. Terus yang kedua itu dengan kesiswaan, mungkin kurang tadi dengan guru mata pelajarannya, gitu. Jadi yang pertama itu guru mata pelajarannya dulu, yang kedua itu wali kelas, yang terakhirnya dengan kesiswaan. Terus peran guru walinya apa? Di sini berkonsultasi dengan wali kelasnya, ya, dan dengan guru walinya juga, dan memberikan peringatan tegas dengan membuat surat pernyataan. Yang ketiga, masalah umum yang ketiga itu pembulian, ya, yang bagian 3 pembulian. Terus sering berbicara kata-kata kasar atau kata-kata jorok. Jadi yang ketiga ini sering juga di sini. Mungkin pembulian juga ini jarang, tapi kalau menggunakan kata-kata jorok atau kasar ini sering. Nah, kolaborasi dengan siapa? Yang pertama itu otomatis dengan BK, ya, BK. Yang kedua itu dengan humas, dan yang ketiga kepala sekolah. Mungkin di sini ada kurang, mungkin bisa juga dengan wali kelasnya dan guru walinya, gitu. Terus peran guru wali di sini apa? Yang ketiga, pertama itu konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua itu memberikan panggilan kepada orang tua, memberikan surat panggilan misalnya. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan komite sekolah kalau bisa, karena ini sudah di masalah umum yang paling berat, kalau bisa dengan ketua komitenya juga, seperti itu. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk koordinasi dan doa. Yes. Tersebut namaku. Ya, kelompok mana lagi? Kelompok yang lain. Ini sudah dua kelompok. Sudah berbagi. Semuanya. Ya, Bapak Ibu. Siapa? Kami sedikit saja. Yang pertama, kami ambil dari masalah umum tentang berkelahi dan bullying, yang dimana perilaku ini sering saya ketemuin. Kita kalau dua ini sebenarnya banyak yang lain, tapi dua ini yang kami ambil. Kemudian kolaborasi dengan guru BK, guru mapel dan guru wali. Kemudian peran sebagai sekolah guru wali, kita mengklarifikasi kenapa kita harus tetap meredam, karena memang saat ini rentan dengan siswa kita itu
menormalisasikan mengejek nama orang tua. Biasanya siswa itu dasar A, si B, si C, sehingga emosi mereka muncak sehingga terjadilah perkelahian. Jadi tadi yang kami ambil berkelahi dan anding, kami implementasi serta ada sisi konseling, makanya ada guru BK, novel dan guru wali. Ini yang pertama. Yang kedua, akademik dan motivator. Ada 3 hal yang kami ambil dari motivator dan akademik. Pertama, kurangnya lancar membaca. Kedua, kurangnya lancar berhitung atau perkalian. Yang ketiga, kurangnya lancar menulis. Karena kalau saya perhatikan, meskipun tulisan saya juga masih kurang baik, tetapi siswa kita ada yang lebih asal menulis saja. Dan kolaborasinya ada guru mapel, wali kelas, kepala sekolah, dan guru BK. Kemudian peran dari guru wali menyediakan sesi jam tambahan membaca dan berhitung. Kemudian kita dari akademik mengecek kehadiran, mungkin dari nilai siswa, selalu mentoring siswa dan melengkapi registrasi. Yang ketiga, ada sosial, ekonomi, emosional, dan kesehatan. Kolaborasi dengan rumah apel, OSIS, kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa, dan guru BK. Dan kenapa? Karena memang kesenjangan di sekolah dari anak-anak, meskipun tidak semua, mereka untuk berteman itu, mereka ada yang circle-circlean, ada pilihan, sehingga untuk merangkul semuanya, makanya tadi kita harus kolaborasi di antara ini. Kemudian perubahan anak-anak yang mungkin setiap waktu, setiap jam itu selalu berbeda. Dan mungkin hanya ini saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Daniel, Pak Yeri. Berikutnya tes. Oke, makasih. Sebagaimana sudah disampaikan teman-teman yang lain sehubungan dengan hal yang berhubungan dengan masalah di sekolah dan siapa saja yang bertanggung jawab menanggulangi atau menyelesaikan masalahnya. Kalau kita lihat bahwa dari masalah, kemudian siapa yang kolaborasi dalam menyelesaikan, serta solusi yang disampaikan oleh guru wali di sekolah. Ini level tier 1, 2, dan 3 ini ada 3 level ringan, sedang, dan level berat. Ya, untuk level ringan tier 1, masalah umum yang sering ditemukan di kelas, khusus untuk ketika saya masuk itu temukan anak-anak yang selalu lambat masuk, baik ketika jam pertama maupun ketika setelah istirahat. Kemudian saya juga melakukan berikan tugas kepada anak-anak hubungan dengan pelajaran. Ada tugas yang dikerjakan, tugasnya hampir lebih banyak yang lupa mengerjakan tugasnya. Kemudian yang berikut, kurang motivasi dalam belajar. Ini timbul dari anak yang mungkin masalahnya hampir sama dengan yang ditemukan Pak Nail tadi. Anak yang tidak semangat belajar itu karena tidak bisa baca. Walaupun dibagi Alkitabnya supaya baca dan temukan poin pelajarannya, karena tidak lancar baca, tidak bisa, hingga dia timbul kurang motivasi. Kemudian yang berikutnya, kurang menghargai teman atau sering mengolok, itu yang selalu ditemukan di kelas. Kemudian yang kolaborasi yang dilakukan itu ialah, kalau saya yang masuk ya saya langsung menolong mereka sampai detail, sampai membaca per kata supaya anak-anak itu bisa membaca. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang berikut, untuk disebut kolaborasi dengan siapa, ini dengan guru BK, tapi ini tidak pernah saya lakukan, tidak saya
konfirmasi ke guru BK, juga ke orang tua saya tidak konfirmasi tentang keadaan anaknya. Itu yang saya berusaha untuk tangani sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan peran guru wali ini juga, walaupun di setiap kelas itu ada guru walinya masing-masing, saya tidak konfirmasikan tentang keadaan anaknya, tapi ini menjadi suatu hal kewajiban melakukan pendekatan persuasif, pembinaan karakter, kemudian memberi motivasi dan penguatan positif. Berikut komunikasi terbuka dengan orang tua. Yang mungkin walaupun ditulis saya tidak pernah komunikasi, cuma untuk kelas saya sendiri, untuk wali saya sendiri saya pernah lakukan komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian yang mungkin bisa dilakukan oleh guru wali, saya berusaha di kelas itu memantau gesturnya mereka. Yang tipe gesturnya bagaimana, saya bisa tebak ini anaknya bagaimana. Itu yang peran saya sebagai guru wali di sekolah. Kemudian untuk level 2, level sedang, pelaku mengganggu dan sering alpa. Ya, saya temukan ketika masuk kelas itu anak-anak itu tidak betah duduk di tempat duduknya. Tidak. Yang paling saya sering itu di kelas 7D. Tidak pernah betah di tempat duduknya. Selalu pindah-pindah dan pelakunya yang mengganggu teman. Kemudian di beberapa kelas juga untuk level 2 ini masalah UMI itu sering alpa. Alpa itu bukan alpa ketika absen, tapi kadang-kadang dia keluar saja. Dia keluar dari kelas. Yang berikut prestasi menurun ya ketika saya melakukan setiap masuk setiap akhir pelajaran selalu lakukan ujian. Ya walaupun pelajarannya gampang-gampang, kadang-kadang 5 soal 3-nya yang salah, 2 aja yang betul. Jadi itu dari prestasinya. Kemudian saya perhatikan itu ada konflik sosial kesulitan di konflik sosial dan kesulitan lingkungan rumahnya, itu yang sehingga mengganggu proses belajar. Itu masalah level 2. Kemudian kolaborasi dengan siapa ini, kalau menurut petunjuknya harus kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah, dan orang tua. Ini walaupun saya tulis ini tidak pernah saya lakukan. Ya hanya dulu. Kemudian mengidentifikasi penyebab masalah. Itu yang saya lakukan karena saya sebagai guru wali, saya melakukan identifikasi penyebab masalah. Ya, itu yang saya lakukan. Kemudian untuk level 3, level berat, level 3 melakukan kekerasan fisik atau verbal. Kalau fisik sesama anak saya tidak pernah temukan mereka sering pukul. Tapi kalau verbal itu sering. Iya. Kemudian untuk level sekarang merokok, saya tidak pernah menemukan anak-anak yang merokok, lauran atau bolos. Kemudian yang bolos lama, ada yang setelah istirahat lalu mau masuk dia hilang. Ada pernah satu anak yang ketemu dengan saya minta maaf kan tak masuk, memang ada. Tidak seperti itu, bolos lama. Kemudian gangguan emosi berat, ada anak yang mungkin kita tahu namanya kelas 7 itu namanya anak, kelas 7D itu yang dia punya depresi, dia sering pulang sekolah itu tidak ada tumpangannya, pulang kayak itu. Sekarang dia sudah ada kos di dalam, jadi gangguannya emosinya sudah mulai baik. Di kelas juga saya perhatikan dia mulai baik. Jadi kesulitan anak ini tidak bisa menulis, membaca pun hampir tidak bisa. Tapi saya tidak putus asa untuk di kelas. Saya hanya mengajarnya secara lisan, tidak suruh dia tulis. Tanya jawab langsung, seperti itu, dan penjelasan langsung secara pribadi. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian masalah dengan, mungkin ini masalah dengan keluarga, dalam arti bahwa dia ada masalah orang tuanya jauh, dia sendiri kos sini, ini ya masalahnya. Kemudian kolaborasi sebagai solusi pada guru BK saya tidak pernah lakukan, apalagi kepada kepala sekolah. Kalau yang berat ini tingkat sosial juga tidak, orang tua juga tidak saya lakukan, walaupun ini harusnya jadi kolaborasi. Kemudian kalau anak lebih berat seperti ini, melapor atau merujuk siswa ke pihak yang
personal, ini psikolog tidak pernah. Karena yang saya berusaha sebagai seorang guru wali, saya berusaha melakukan itu di kelas seberapa bisa untuk menolong dia. Kemudian menjaga kerahasiaan ketika baru sekarang saya sebutkan keadaan anaknya. Kalau di kelas saya tidak akan sebut, di kelas manapun tidak akan sebut namanya, walaupun ada anaknya. Saya menjaga kerahasiaan supaya kan anak-anak biasa kalau ada hal yang seperti itu selalu diolok. Kecuali yang hari itu sudah sering kali kelas 7C itu yang curi makanan, seharusnya sehingga saya harus buka itu depan umum. Karena terlalu sering, ditegur kita perhatikan dia. Rupanya harus dibuka di tempat umum baru dia berhenti. Karena dia makan bekal temannya seperti itu. Kemudian koordinasi untuk tindak lanjut ini mungkin belum, tidak pernah saya lakukan. Menjaga kerahasiaan, keselamatan siswa dan koordinasi dengan tindak lanjut ini tidak pernah saya lakukan. Hanya saya hubungi tindak lanjut itu, saya hubungi dengan orang tuanya seperti itu. Karena saya punya nomor orang tuanya, saya selalu hubungi bagaimana anak ini. Jadi itu yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok pendidik Bu Paula yang menyampaikan materinya. Yang berikutnya Bapak jadi saya pegang kan? Ya, Bapak. Menawarkan diri kurang baik dari tapi. Boleh, Bapak. Tapi jangan lupa nanti kalian bayar saya kurang Bayar. Oh, Baik, selamat siang. siap. Oke, terima kasih. Dari kelompok yang terakhir, Pak Ikai dan saya sendiri. Masalah umum yang berkaitan, yang pertama masalah ringan, sering terlambat, kurang motivasi. Yang ketiga, kurang disiplin. Kita bahas yang kolaborasinya yang berkaitan dengan masalah ringan. Kalau masalah ringan ini yang berkaitan sering kita temui pada hari Senin tadi, ya, pada hari Senin ini. Itu yang jelas anak-anak sering terlambat. Yang sebetulnya kalau dari rumahnya dia tepat waktunya, tapi terlambat turun ke lapangannya untuk mengikuti upacaranya. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Dan untuk kolaborasinya atau untuk masalah tersebut, ini yang berkaitan sanksi. Yang pertama mungkin dari kesiswaan dan guru wali kelasnya dan wali masing-masing walinya. Nah, itu yang merupakan kita untuk mengatasi yang pertamanya. Yang peran guru wali di sekolah membuat kurikulum pencegahan pelatihan keterampilan sosial untuk mendukung guru. Ya, mungkin ini bisa terjadi yang terjadi pada hari ini. Ya, di mana salah satu anggota kita atau rekan kita ini yang perlu kita tangani serius. Ya, entah apa permasalahannya, kita belum tahu persis. Nah, jadi yang timbul hanya emosi. Emosi ini kita sebagai teman-temannya itu yang jelas masih bisa dipertanyakan. Kira-kira apa masalah yang sebetulnya? Apakah masalah dari keluarga sehingga untuk pelampiasnya sampai di sekolah? Nah, ini kalau kami tulis di sini, ini yang pertamanya peran dari kepala sekolah.
peran dari kepala sekolah yang jelas yang berkaitan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum akan terjadi. Itu yang berkaitan peran guru wali dan kepala sekolah tersebut. Nah, itu yang poin yang pertama. Yang berikut, yang terakhir, ya, dua saya. Yang tiga, pelanggaran berat. Ya, pelanggaran berat di sini yang berkaitan berkelahi merokok. Ya, kita bahas yang sering berkelahi di sini. Ya, mungkin yang berkaitan dengan berkelahi ini bisa terjadi kesalahan dari kita sebagai guru dan terhadap anak itu sendiri. Ya, mungkin bisa terjadi. Mengapa? Karena kekosongan di dalam kelas tidak bisa terjadi. Nah, nanti ini untuk meluruskannya yang jelas narasumber ini. Ya, ini yang berkaitan konselornya apa? Konselor sekolah, kepala sekolah, orang tua, spesialis, guru DK. Ya, guru DK yang menangani yang berkaitan hal tersebut. Nah, peran guru, konseling individual, asesmen khusus, rujukan ke layanan intelektual. Ini yang berkaitan dalam kaitan yang tepat. Jadi pelanggarannya tadi ini yang berkaitan pelanggaran berat yang berkaitan dengan nilai tersebut. Yang terakhir, merokok. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi kita sudah mengambil tindakan yang merokok tersebut, termasuk yang pelanggaran ringan, kita memberikan sanksi atau memberikan jerat. Memang di sekolah kita pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ini yang putri lagi yang merokok. Ya, jadi kami memberikan untuk hukuman jerahnya, tetapi kalah kita motivasinya, Pak. Malah dia yang lebih hebat. Ya, hebatnya apa? Jadi di belakang ini ada tong sampah, Pak. Dari salah sekali suruh 2 batang sekali usap. Tapi dia hebat ya, tetapi dia diri tangannya di belakang, Pak. Ini. Satu bungkus ini sudah sampai 1 jam habis. Nah, tapi dia begini sampah penuh dengan rokok tersebut tadi. Nah, ini yang berkaitan dengan ini yang jelas termasuk pada guru DK. Sekian dan terima kasih dari peserta. Terima kasih untuk Pak Wisnu. Presentasinya semuanya bagus. Sangat bagus. Semuanya sangat bagus. Dari Bapak Ibu telah memaparkan yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, inilah pentingnya kalau kolaborasi ya, kolaborasi di lingkungan satuan pendidikan, di mana setiap ada permasalahan yang terjadi itu kita perlu kerjasama yang baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di sekolah, jangan kita menunggu misalnya kita atau CB langsung kita bisa, misalnya guru ini langsung bisa ya, misalnya harus menunggu guru walinya, misalnya guru walinya nah ini sudah apa namanya saling membuli, nah, tiba-tiba nanti kalau nggak ditangani berkelahi, nah itu langsung aja. Jadi tidak harus menunggu guru wali, misalnya saya nih misalnya guru wali ya, misalnya cari palmet, mana palmet gitu. Tapi kan guru yang tersebut tidak guru wali, jadi sama-sama menangani. Jadi kita pencegahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kalau yang kasus berat masalah narkotika, narkoba, itu memang kita harus kerjasama ya, pihak BNN atau kepolisian. Ini BNN kan tidak ada. BNN kan di apa namanya di
Samarinda. Ya. Tapi kalau mau kan kita memang kerjasama, tapi lewat dari dinas pendidikan dulu. Ya, dinas pendidikan kita buat surat bekerja sama dengan dinas BNN. Nah, kemungkinan bisa kita bikin pelatihan atau sebagainya di sekolah, ya, pencegahan dari penyalahgunaan narkotika. Kelas berat tadi kan, yang kelas berat itu atau lagi ini. Habis itu dinas kesehatan juga, biasanya kalau dinas kesehatan biasanya tes urin biasanya. Kolaborasi dengan dinas kesehatan, habis itu kepolisian juga kita bisa bekerja sama. Tapi memang kita harus buat perjanjian dulu ya, supaya enak. Kalau kemarin waktu pelatihan itu ada sekolah di Balikpapan juga, mereka bekerja sama dengan ya dinas berkaitan dengan dinas BNN. Memang perlu ya, juga kita mencegah, apalagi anak-anak yang remaja ini ya, kalau kita lepas kontrol itu berbahaya ya, mudah dibujuk rayu. Masalah obat-obatan, masalah bully, memang kalau masalah bully ini memang hari-hari kita ini ya. Setelah saya aja sering laporan terus, makanya saya bilang lapor aja kalau ada siswa yang membuli atau ke guru BK seperti itu. Jadi saya harapkan saya sebagai guru BK, guru di sini ada juga sebagai guru wali ya, wali kelas juga, ke siswa, kepala sekolah ya, pokoknya satuan pendidikan lah di sini semuanya kita bekerja sama, membangun kolaborasi supaya sekolah kita aman dan nyaman seperti itu. Baik, kita lanjut kembali ya. Terima kasih untuk presentasinya. Ini saya simpan. Semuanya bagus. Lanjut. Ini peran ya kepala sekolah ya. Ada 6 poin. Benar, Fit. Benar, Fit. Suatu sekolah tidak hanya tergantung pada keterampilan dan keahlian konselor, tetapi Mas juga Asep di kantin. Asep di dipengaruhi kantin. oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pemimpin dan konselor. Kosong. Menurut Reitno dan Sherman Ampi 2004, beberapa kelas kepala sekolah hal ini antara lain membuat kebijakan dan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah yang berkaitan dengan sekolah kita, kebutuhan sekolah kita seperti apa ya. Itu mendorong dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling dengan pihak-pihak terkait seperti guru, BK, psikolog. Kalau psikolog kita tidak ada di sini, tapi di Bolong ada, tapi harus ada kerjasamanya ya. Habis itu orang tua dan lembaga terkait di luar sekolah yang tadi ya, lembaga terkait itu contohnya misalnya kepolisian, habis itu dinas kesehatan di sini, postu itu bisa kerjasama. Itu kalau BNN itu kita memang harus buat surat ke dinas pendidikan dulu ya, baru kita bisa ya mengajukan ke dinas BNN ya, untuk pencegahan hal-hal berat bagi yang berkaitan dengan narkotika. Ini sangat berbahaya juga, bukan berbahaya untuk anak-anak, orang dewasa pun juga sangat berbahaya kalau salah gunakan. Jangankan yang narkotika, obat yang
dijual di apotek itu kalau disalahgunakan juga berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi itu. Yang keempat adalah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak terkait untuk memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan melalui bimbingan dan konseling, dan membuat langkah-langkah penanganannya. Yang keenam, menilai dan manipulasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Jadi tugas ibu kepala sekolah ya bisa juga menilai manipulasi program bimbingan konseling di sekolah itu seperti apa. Itu peranan kepala sekolah. Ini peran wakil kepala sekolah. Peranan wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah memiliki peran selain sebagai pembantu kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Wakil kepala sekolah berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah dan melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah dalam pelaksanaan bimbingan konseling, wakil kepala sekolah yang membidangi bagian tertentu akan memberikan kontribusi. Contohnya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum akan menetapkan jadwal tersebut jam masuk untuk guru BK sedangkan 1 jam. Untuk wakil kepala sekolah ada juga ya humas dengan wakil siswa, itu juga wakil kepala sekolah yang bidangi. Ini peran guru pembimbing ya. Guru melakukan kegiatan membimbing, yaitu membantu murid mengalami kesulitan yang berkaitan dengan belajar, pribadi, sosial, mengembangkan potensi murid melalui kegiatan-kegiatan kreatif ya, di berbagai bidang ilmu, seni, budaya, dan olahraga. Konselor ataupun guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijak, ramah, bisa menghargai, memeriksa orang lain serta kepribadian baik. Karena konselor itu nantinya akan berhubungan dengan siswa khususnya dan juga pihak lain yang sekitar bermasalah. Konselor juga mengadakan kerjasama dengan guru-guru lain sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan pengetahuan demi sukses program bimbingan dan konseling. Jadi perlu kerjasama yang baik ya dari berbagai pihak. Sama guru, misalnya saya sendiri aja bekerja juga ya nggak maksimal. Jadi perlu juga bimbingan dari guru-guru lain untuk bekerja sama. Nah, ini peran guru mata pelajaran. Ada peran guru mata pelajaran terkait pelayanan BK. Yang pertama adalah menyediakan penyediaan informasi. Guru harus menjadi pelaksana metode pelajaran informasi, laboratorium, penelitian lapangan, dan sumber informasi akademik dan kegiatan umum. Yang kedua adalah penyelenggara. Guru bertindak sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus kurikulum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah memberi motivasi. Guru harus mampu merangsang, mendorong, dan memperkuat potensi siswa, menumbuhkan kemandirian, aktivitas dan kreativitas, serta menjadi proses pengajaran penuh vitalitas. Ini sebagai peran guru mata pelajaran. Yang keempat, direktur. Guru harus mampu mengarahkan dan membimbing kegiatan pembelajaran. Nah, itu menjadi insilator. Guru adalah insilator pemikiran dalam proses belajar mengajar. Nah, itu menjadi penyebar. Guru adalah penyebar pendidikan dan pengetahuan dan kebijaksanaan
Habis itu yang ketujuh, menjadi konselor dan guru akan memberikan kemudahan ya, atau kemudahan selama proses pengajaran di kelas. Habis itu guru mata pelajaran bisa menjadi mediator. Guru bertindak sebagai mediator kegiatan belajar siswa. Habis itu menjadi evaluator. Guru berhak ya menilai prestasi akademik dan perilaku sosial siswa sehingga dapat menentukan bagaimana siswanya berhasil atau tidak. Itu peran dari guru mata pelajaran berkaitan dengan akademik ya. Dan akademik saling bekerja sama untuk meningkatkan prestasi anak. Nah ini ya bentuk kolaborasinya ya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator BK, ini koordinator BK ada ya ada wakil kesiswaan. Selain koordinator BK yang tidak ada ya, jadi koordinator bisa wakil kesiswaan. Habis itu wali kelas ya, di sini bekerja sama guru BK, guru mata pelajaran, sebetulnya ada lagi guru wali ya. Jadi lupa bikinnya guru wali juga ada 4 ya. Wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, guru wali itu bekerja sama untuk ya, menangani setiap permasalahan siswa. Jadi ini seluruhnya bekerja sama. Jadi ada ya, jadi kepala sekolah yang memimpin ya, untuk kegiatan di sekolah. Seperti itu alurnya. Ya, ada di sini wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, guru wali. Ada kalau wakil kepala sekolah kan ada 3 kurikulum, kesiswaan dan humas. Ini peran guru BK dan guru kelas. Peran utama ya. Peran utama guru kelas itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan menentukan karakter murid. Nah, guru BK-nya pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Kebutuhan kolaborasi ya, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional dan perilaku murid. Nah, untuk guru BK-nya mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah, seperti kerjasama orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Untuk guru BK-nya guru kelas, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pihak lainnya, termasuk juga guru wali juga ya. Guru. Nah, tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik ya. Untuk wali kelas yang guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Habis itu tantangannya masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi keterampilan. Masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Untuk guru BK-nya permasalahan sosial, emosional dan karakter murid yang kompleks. Kerjasama antar personil ya,
sekolah dan pelayanan BK. Kerjasama antar personil sekolah dan pelayanan BK sangatlah penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, yaitu membantu siswa berkembang secara optimal, baik secara akademik, sosial maupun pribadi. Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara personel sekolah dan pelayanan BK: perilaku sosial, kondisi emosional. Habis itu kolaborasi. Kolaborasinya merupakan bekerja sama dalam melaksanakan program BK seperti konseling kelompok, melakukan seminar, dan kegiatan pengembangan diri siswa. Itu koordinasinya adalah ini menyelaraskan program BK dengan program sekolah lainnya seperti program kurikulum dan program pengembangan karakter. Itu konsultasi, yaitu guru dan staf sekolah lainnya dapat berkonsultasi dengan guru kita mengenai masalah-masalah siswa yang mereka temui. Jadi staf sekolah juga berhak ya berkonsultasi berkaitan dengan siswa ya. Dukungan adalah guru dan staf sekolah lain dapat memberikan dukungan kepada siswa yang sedang mengikuti layanan BK. Jadi di sini kesimpulannya ya, keberhasilan program BK tidak hanya tergantung pada keahlian guru BK, tetapi juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak di sekolah. Kerjasama antara personil sekolah dan pelayanan BK dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti komunikasi, kolaborasi, koordinasi, konsultasi, dan dukungan. Kerjasama yang efektif akan meningkatkan kualitas program BK dan membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Yang berkaitan dengan jurus 6 ya, bangun kolaborasi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya, baik di sekolah. Kalau saya tadi ada permasalahan yang kita tunggu-tunggu ya, tunjukin itu langsung aja, langsung ditindak. Jadi jangan menunggu, oh ini walinya, ya ini kan, ya siswa walinya. Jadi, supaya permasalahan itu tidak berkelanjutan, kita cegah di sekolah ini. Makanya perlulah kerjasama ya, antar guru ya, dan guru BK. Kalau saya kerja sendiri juga mampu ya. Video loh ini. Perlu kerjasama yang baik. Ya, intermezzo nanti Palmet ya. Terima kasih Pak Almet sudah menyampaikan Harome. atau berbagi praktik baiknya apa yang sudah dia dapatkan dari hasil pelatihan di Balikpapan. Jadi ya, harapan kita ke depan ya, semoga yang mungkin kita tadi sempat ada kerja kelompok dan yang tadi sudah disampaikan Pak Almet itu bisa kita terapkan bersama. Memang ini sudah kita terapkan sebenarnya, sudah kita laksanakan, tinggal mungkin supaya dia menjadi ya ada nilai plusnya lagi. Ini mohon kerjasama kita semua, karena kita juga mengingat siswa kita ini akhir-akhir ini itu banyak memang mereka itu yang kita tidak bisa juga menyalahkan mereka, tapi ya dari kita sendiri juga mungkin kurang terlalu ya, ketika mereka berbuat salah sepertinya kita membiarkan. Jadi ya harapan saya juga ke depan, mohon juga kerjasama kita semua, apalagi sekarang itu ditambah lagi ada yang namanya guru wali. Jadi ketika siswa bermasalah, bukan cuma tugas wali kelas atau BK atau wakaf siswaan, itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi ya harapan saya mereka jangan diberikan kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran.
ketika mereka berbuat salah kita langsung menegur. Jadi untuk yang sudah jam 12 mungkin ada masih waktu. Kita lanjut, mungkin kalau yang mau ngopi silakan, tapi bayar masing-masing ya di kantin, supaya tidak ngantuk. Jadi mungkin untuk kegiatan selanjutnya, karena kita ini waktunya sebenarnya ini sangat, karena awal bulan Desember kita sudah semester, jadi waktunya sangat terbatas sebenarnya. Jadi kita kebetulan ada kegiatan Pak Ahmed, jadi kita lanjutkan lagi dengan penyusunan KSP, karena waktu kita menyusun